Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel kita, channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Nah, di video kali ini saya menampilkan proses pembuatan bahan bonsai exposed root. Nah, ini dari tahap pertama yaitu pengawatan dan pemilihan percabangan inti dari batang utamanya yang nanti akan kita gunakan sebagai perlenganan. Nah, di sini adalah perawatan pertamanya yaitu sekitar 8 bulan yang lalu, sahabat bonsai. Nah, prosesnya lumayan panjang ya kalau kita membuat bonsai yang kokoh atau yang memiliki lengan yang balance. Jadinya waktu harus memiliki kesabaran ya, maksudnya harus sabar dalam pembuatannya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu setia mendukung channel saya. Nah, tadi adalah proses pengegaman sahabat bonsai, yaitu proses dimana kita harus menggunakan alat supaya lekuk batang ataupun luka itu terlihat natural atau alami. Kalau misalkan kita menggunakan gergaji saja bisa saja sih, tapi untuk lekuknya agak kaku ya sahabat bonsai, kurang. Kalau misalkan kita menggunakan gum, ini akan ada lekukan yang nanti akan ditutup oleh kambium bila sudah menarik untuk pertumbuhannya. Nah, di sini saya ke proses pemilihan perlenganan, yaitu lengan pertama, lengan kedua, dan ke as mahkota. Di sini juga sudah ada bagian back sahabat bonsai. Nah, ini di proses pengkawatannya saya tidak terlalu ya untuk penekukannya. Dan ini untuk ke as mahkota. Nah, ini nanti ke lengan ketiga dan seterusnya ya sahabat bonsai, nanti pemecahannya. Di sini saya akan memakai konsep formal informal ya, tetap memakai konsep yaitu pilihan informal karena gerakannya ada, yaitu tekukan as dari pecahan lengan pertama yang menuju ke top mahkota. Nah, di sini saya mengkawat dari lengan pertama dan lengan kedua. Nah, ini calonnya akan saya los ya. Nanti kalau sudah agak balance baru kita potong lagi, kita pecah lagi. Nah, dulu saya menggunakan salep yang kurang bagus ya. Ini tidak saya rekomendasikan untuk sobat bonsai karena perkembangannya akan kurang bagus untuk penutupan pada kambiumnya. Nah, di sini setelah sekitar 6 bulan sahabat bonsai, ini perkembangannya sudah lumayan bagus. Cuma lengan pertama masih kurang di los lagi. Ini ke calon top mahkotanya sudah lumayan bagus. Nah, ini bisa sahabat bonsai lihat ya, untuk perkembangan kambiumnya itu kurang menutup ya. Padahal ini sudah lumayan lama. Sebenarnya kalau salepnya bagus ini sudah hampir setengah ya tertutup. Ini baru sedikit sekali yang angkat. Makanya saya tidak rekomendasikan menggunakan salep kambium yang tadi. Nah, di video saya sudah saya sediakan beberapa contoh salep kambium ya yang biasa saya pakai untuk yang sekarang. Tentunya sangat bagus dan sangat recommended untuk para pemula yang suka bonsai kecil. Jadi untuk lukanya bisa lebih cepat menutup. Nah, di tahap pengawatan kedua ini saya melakukan sedikit penyeleksian percabangan ya, atau penyeleksian daun juga. Dan di sini saya melakukan pencakokan pada as batang utama yang menuju top mahkota. Di sini saya cangkok untuk saya jadikan ya anakan untuk bonsai-bonsai kecil ya, untuk bonsai-bonsai mini di rumah untuk pajangan. Nah, saya tegaskan lagi ya sahabat bonsai, saya bukan pedagang ya, saya bukan pedagang, tapi saya memang suka budidaya, suka koleksi. Jadi kadang-kadang kalau ada beberapa teman yang tanya berapa harganya, kadang-kadang mungkin entah saya kemahalan atau gimana, itu karena saya jarang ya ingin jual bahan bonsai saya, karena saya menghargai prosesnya juga karena lumayan panjang. Nah, di sini ke tahap penting ya juga sahabat bonsai, di sini tahap pemberian luka.
Tahap pemberian luka pada bahan bonsai ini sangat penting sekali karena nanti juga menentukan karakter hasil akhir dari bahan bonsai yang kita miliki. Kalau misalkan kita suka bonsai yang mulus ya tidak usah ya kita isi luka-luka seperti ini. Tapi karena saya memang suka bonsai yang terlihat tua dan terlihat kokoh, jadi saya tetap melakukan pemberian luka untuk memberi kesan bahwa bonsai ini sudah lama ya, sudah tua dan karakternya itu sudah keriput seperti itu ya sahabat bonsai. Nah, di sini ke proses pemotongan dari lengan kedua saya potong untuk fokus mengepus lengan pertamanya sahabat bonsai. Nah, di sini juga saya sedikit kawat. Ini pengkawatan ya ke lengan keduanya dan backnya ya, karena perlu kawat yang lebih besar supaya bisa kita tekuk ke atas sedikit supaya lebih cepat mengambil sinar matahari, jadi perkembangannya akan lebih bagus. Nah, backnya bisa kelihatan sedikit ya, nanti untuk perpecahannya baru kelihatan dari depan. Nah, biar tidak tertutup dimensinya, tetap kita memikirkan dimensi juga ya supaya bonsainya kelihatan lebih bagus. Nah, di sini sedikit tekukan untuk lengan keduanya. Ini anak cabang saya pakai ya sebelum bonsai. Nah, ini untuk medianya sendiri ya, menggunakan pasir kali yang dicampur sekam dan kotoran kambing juga sebelum bonsai. Nah, kadang juga saya isi pupuk majemuk ya sedikit untuk menunjang pertumbuhan, karena di pot kecil jadi harus disediakan sedikit pupuk yang slow release untuk menunjang perkembangannya. Nah, ini paling update terbaru ya sahabat bonsai untuk perkembangannya setelah 8 bulan dari pengkawatan pertama dan penyeleksian percabangan. Dan untuk cangkokannya pun sudah lumayan rimbun ya untuk akarnya sahabat bonsai. Jadi saya panen keduanya, nanti saya tanam ya di polybag. Nah, ini untuk kaki saya tambah sedikit bahan cangkokan ya, ini media cangkokan saya tambah untuk kakinya supaya ada lekukan yang menutup dari rongga kaki untuk expose rootnya. Nah, ini juga saya melakukan penyeleksian beberapa tunas yang tidak terpakai dan mengganti pengkawatan supaya lebih kokoh, karena semakin besar tentunya semakin berat ya, karena daunnya pasti semakin melebar, karena sancang ini sebenarnya daunnya lebar sekali, hampir sama dengan wahong sahabat bonsai. Nah, di sini saya memakai 3 mata tunas di bagian atas. Kalau tidak salah ini 4 ya, sama yang di belakang. Ini perpecahan untuk lengan ketiga, asen dan backnya, back kedua ya dari bawah. Nah, di sini saya melakukan sedikit tekukan untuk mengarahkan percabangannya supaya sesuai dengan tema atau sesuai dengan konsep yang kita pakai. Nah, di sini kan konsepnya informal ya sahabat bonsai, jadi tekukannya harus sesuai juga seperti ini. Nah, ini harus sabar sekali sahabat bonsai, kita ke tahap pengelosan. Setelah ini dilos lagi. Yang namanya membuat bonsai yang kokoh itu lumayan panjang ya untuk prosesnya. Jadi kalau misalkan sahabat bonsai ingin cepat bonsainya juga bisa, itu kembali ke selera masing-masing. Cuman untuk hasil nanti kurang kokoh ya, kurang kokoh. Bagus sih, saya tidak bilang jelek ya, tapi untuk kepuasan sendiri itu menurut saya sih kurang kokoh seperti itu sahabat bonsai. Nah, ini ke pengawatan di bagian back kedua. Nah, ini kita tinggal tunggu perkembangannya sahabat bonsai. Untuk perkembangan percabangannya supaya lebih besar baru kita nanti pecah, dan nanti saya juga akan beri update-nya di video-video saya selanjutnya. Jadi itu dia sahabat bonsai, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.